Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah. ناخذ بابا أو باب الثاني من هذا الكتاب المبارك كتاب فضل الإسلام الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه. نعم، قال باب وجوب دخول في الإسلام. Bab wajib masuk ke dalam Islam. Jadi setelah beliau di bab awal menjelaskan keutamaan Islam, keutamaan penganut pemeluk Islam, kemudian juga keutamaan siapa yang istiqomah di atas Islam, maka beliau melanjutkan dengan bab wujub, wajib. Artinya beliau menginginkan dengan bab ini untuk menghilangkan pemahaman atau persangkaan sebagian orang bahwa ketika disinggung tentang keutamaan, maka keutamaan itu sifatnya pilihan. Boleh dikerja, boleh tidak. Ya namanya keutamaan. Kalau saya mau ambil, saya ambil. Kalau tidak, tidak apa-apa. Ya, jadi diinginkan dengan bab ini bahwa keutamaan itu sifatnya wajib untuk diambil. Bukan ikhtiari ya istilahnya, bukan pilihan. Jadi berislam itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Ya, jadi keutamaan tidak bertentangan dengan kewajiban. Sebagaimana kalau kita belajar kitab tauhid, ya setelah mempelajari makna tauhid, keutamaan tauhid, nanti dipelajari babu fadlut tauhid wa ma yukaffiru bihi minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa yang bisa dihapuskan dari dosa. Ya. Jadi keutamaan itu semakin menguatkan wajibnya bertauhid. Jadi setelah menjelaskan keutamaan Islam, keutamaan pemeluk Islam, keutamaan siapa yang bisa istiqomah di atas Islam, maka itu sifatnya wajib. Apakah wajib bagi yang belum Islam, non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, penyembah berhala, segala macam apapun namanya, untuk masuk ke dalam Islam? Dan kalau dia sudah muslim, juga tetap wajib
untuk masuk Islam. Artinya masuk Islam tidak perlu lagi mengulang syahadat. Tetapi wajibnya di sini wajib bagi dia untuk mengikuti seluruh syariat Islam sesuai dengan kemampuannya. Karena keutamaan yang sudah digambarkan sebelumnya itu tidak bisa diraih kecuali dengan hal tersebut. Ya, tidak bisa diraih kecuali dengan masuk Islam secara keseluruhan. Akidahnya, syariatnya, baik asal pokok dari Islam maupun cabang-cabang dari Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan diinginkan di sini dengan wujub. Islam yang dimaksud di sini adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena asalnya semua agama yang Allah turunkan itu Islam. Semua agama yang Allah turunkan di muka bumi, mulai dari Nuh alaihi salatu wassalam sampai kepada Muhammad alaihi wassalatu wassalam, itu semuanya Islam. Jadi Allah hanya menurunkan satu agama, yaitu agama Islam. Karena itu keliru sebenarnya kalau orang mengatakan Allah turunkan ke muka bumi ini banyak agama. Atau kadang diistilahkan dengan agama samawi, agama langit. Atau agama-agama ilahiyah. Yang benar Allah menurunkan agama ini hanya satu, Islam. Jadi Nabi Nuh, Islam. Nabi Ibrahim, Islam. Nabi Musa, Islam. Nabi Isa, Islam. Semuanya Islam. Karena itu yang masuk surga, semuanya Islam. Tidak bisa masuk surga kalau tidak Islam. Paham? Cuma yang berbeda hanya syariatnya saja. Syariatnya Nabi Nuh berbeda dengan Nabi Ibrahim, berbeda dengan Nabi Isa, berbeda semua nabi-nabi. Tapi agama yang dibawa adalah agama Islam. Kalaupun diberi nama berbeda bukan Islam, tapi hakikat dari makna Islam itu sama, satu. Ya, Islam. Nah, karena itu Islam tidaklah datang, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidaklah membawa agama yang baru. Dari sisi keyakinan, dari sisi dasar beragama. Yang baru itu hanya syariatnya saja. Ya, karena itu dakwanya para nabi sebagaimana diulang-ulang ketika kita belajar tauhid, dakwanya para nabi semuanya tauhid. Tidak ada yang mendakwakan kesyirikan. Tidak ada yang mendakwakan kesyirikan. Tidak ada yang mendakwakan menyelisih Allah dan Rasulnya, tidak ada. Semuanya dakwanya satu, ya, Islam. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan ana aula nasi bi Isa bin Maryam. Saya lebih utama daripada Isa bin Maryam. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Wal anbiya ikhwatun li alatin. Para nabi-nabi itu bersaudara. Dari awal sampai akhir. Cuma ummahatuhum syatta. Ibu-ibunya yang berbeda.
Apanya yang bersaudara? Dinuhum wahid. Agamanya satu. Jadi mereka dikatakan bersaudara, yakni bersaudara agamanya satu. Sebagaimana kita innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara, bersaudara keyakinannya. Apa artinya bersaudara? Induknya sama, kan begitu. Kalau dikatakan bersaudara berarti induknya sama, bapak dan ibunya sama. Jadi kalau Nabi agamanya sama, bersaudara berarti agamanya induknya sama. Satu yaitu Islam. Tidak ada yang membawa agama selain daripada Islam. Nah, karena itu Islam dalam makna yang umum itu selalu mencakup seluruh umat, seluruh zaman. Dari dahulu sampai yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan terima selain daripada Islam. Karena itu kita sudah belajar di salah satu usul, Islam bisa makna umum, bisa makna khusus, bisa makna yang lebih khusus. Ya. Makna umum ya seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa semua agama para nabi dan rasul itu Islam. Kalau makna yang lebih khusus, ya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau yang lebih khusus lagi, ya itulah yang dibahas dalam salah satu usul. Islam ya murni. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian muslim. Ya dikembalikan kepada asalnya. Karena itu ketika ulama memberi penjelasan tentang makna Islam, maknanya umum. Diulang-ulang kan, Islam istislamu lillahi bitauhid. Menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Semua nabi kan begitu. Tidak ada nabi yang istislamu lillahi bisyirk. Tidak ada. Tapi semua membawa tauhid. Tetapi penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid yang paling sempurna itulah syariat yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan di awal bab Fadlul Islam. Artinya Islam semuanya begitu, tapi yang paling sempurna penyerahan dirinya, paling sempurna tauhidnya ya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kesyirikan itu batil dalam seluruh agama, tapi paling sempurna dan jelas kebatilannya ketika belajar Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Semua agama mengajarkan begitu. Tunduk hanya kepada Allah, taat hanya kepada Allah. Mengikuti perintah, menjauhi larangan. Semua Rasul mengajak umatnya demikian. Walaupun ketaatannya berbeda-beda. Perintah dan larangannya berbeda-beda. Tapi asalnya sama. Taat kepada Allah. Man ata'ani faqad ata' Allah. Naam, wa man asani faqad asa Allah. Asallah ya. Yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahlihi.
Semua agama itu berlepas diri dari kesyirikan. Karena itu mereka semua dimusuhi oleh kaumnya. Karena dakwah yang sama. Walaupun masalah besar yang ada pada kaumnya itu berbeda-beda. Tapi sepakat pada satu masalah, yakni kesyirikan. Ya Nabi Nuh, ya lain masalahnya. Nabi Musa, lain masalahnya. Nabi Isa, lain masalahnya. Nabi Saleh, lain masalahnya. Tapi tetap induk dari masalahnya sama. Yaitu kesyirikan. Jadi semua agama mengajarkan harus benci kepada kesyirikan dan benci kepada pelaku kesyirikan. Karena dia menyembah selain daripada Allah. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Tapi yang paling sempurna lepas dirinya dari kesyirikan itu agama Islam yang terakhir. Ya, yang paling sempurna kebenciannya kepada orang-orang musyrik adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya jelas ya. Jadi ketika dikatakan babu wujubi ad-dukhuli fil Islam, ya maknanya 3 makna Islam itu wajib orang masuk di dalamnya. Ya. Wajib menyerahkan diri hanya kepada Allah, wajib taat kepada Allah, dan wajib berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku dari kesyirikan. 6. Islam dari kata aslama yuslimu Islam. Artinya masuk dalam keselamatan. Jadi Islam artinya dakhala fis silm, masuk ke dalam keselamatan. Makanya dalam ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah fis silm, ya masuklah ke dalam keselamatan. Karena selain daripada Islam tidak akan selamat. Yang masuk surga hanya Islam. Dari awal Allah mengutus Nabi dan Rasul sampai Nabi dan Rasul yang terakhir. Yang selamat, yang masuk ke dalam Islam. Nah, maka kalau dikatakan seperti itu, ya maka masuk seluruh syariat Islam. Akidahnya, syariatnya, akhlaknya, amalan-amalan yang zahir maupun amalan-amalan yang batin. Nah, kemudian kita lihat dalilnya. Ya. Dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Sebelumnya, ya, ketika dikatakan wajib masuk ke dalam Islam, ya maka ada kewajiban yang kalau ditinggalkan, wajib kan artinya dosa kalau ditinggal, ya. Tetapi ada yang wajib kalau ditinggalkan itu kafir. Ya misalnya Islam keyakinannya begini. Ketika dia meninggalkan keyakinan itu, maka dia kafir. Melakukan syirik akbar, kafir. Melakukan kekufuran akbar, kafir.
Berarti dia meninggalkan kewajiban masuk Islam. Dan ada yang meninggalkan kewajiban masuk dalam Islam, tidak kafir tapi haram. Melakukan hal-hal yang haram. Seperti orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya kan haram, berarti dia tidak masuk dalam Islam. Dia meninggalkan kewajiban masuk dalam Islam. Kadang-kadang dosa-dosa kecil. Kadang-kadang dia meninggalkan ilmu, kadang-kadang dia meninggalkan amalan. Ya. Yang jelas ya tergantung kepada jenis apa yang dia tinggalkan. Nah, kemudian kita lihat dalilnya ya. Qaulillahi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina. Ini kan sangat jelas. Falai yuqbala min. Kalau belajar nahwu, wa may yabtaghi. Ini namanya syarat. Apa jawabnya? Falai yuqbala min. Siapa yang mencari selain dari Islam, maka tidak akan diterima. Artinya, mafhumnya, kalau mau diterima, cuma satu, masuk Islam. Maka berarti wajib masuk Islam. Karena kalau tidak masuk, tidak diterima. Ini kan jelas dalilnya. Wa may yabtaghi ghairal Islam. Karena yang Allah terima hanya Islam. Dari dahulu sebagaimana tadi. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang diterima oleh Allah hanya Islam. Jadi siapa yang mencari selain daripada Islam, maka tidak akan diterima. Di sini dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Ya. Din sudah pernah mungkin disinggung ya. Din adalah segala sesuatu yang orang iltizam dengannya. Orang menjadikannya adat, kebiasaan. Karena itu dikatakan adat, kebiasaan. Kalau sudah mendarah daging, dikatakan din. Lakum dinukum wali dini. Apa yang menjadi kebiasaanku? Dari keyakinan, dari amalan, dari ilmu, dari amalan zahir, amalan batin. Saya iltizam dengannya, itulah agamaku. Itulah agama. Tapi tentu kalau dikatakan agama, kalau itu digunakan untuk taqarrub. Taqarrub kepada Allah. Kalau kebiasaan manusia yang bukan taqarrub dan tidak bertentangan dengan agama, berarti itu hal yang mubah. Tidak dilarang dan tidak dianjurkan dalam agama. Tidak dilarang dan tidak dianjurkan dalam agama. Tapi ketika digunakan untuk taqarrub, maka berpahala. Kalau digunakan dalam hal-hal yang urusan dunia, ya tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya. Jadi ketika di sini katakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari agama selain agama Allah, yakni menjadikannya ketaatan untuk taqarrub kepada Allah selain Islam, maka tidak akan diterima. Apakah keyakinan, amalan, adat istiadat, ya, maka tidak akan diterima.
Maka ini mencakup semua masalah. Masalah tauhid, masalah ibadah ada namanya bid'ah. Karena itu bid'ah mahmakan tidak akan diterima oleh Allah. Karena dia bukan dari Islam. Walaupun orang menjadikannya din, tapi bukan dinul Islam. Karena Allah tidak menurunkan itu sebagai agama. Cuma orang menjadikannya agama bagi mereka. Bukan agama yang Allah turunkan. Apalagi tentang kesyirikan. Nah, karena itu ketika belajar keutamaan Islam, maka seorang muslim harus belajar Islam yang benar. Islam yang benar. Karena itulah yang diterima oleh Allah. Jadi bukan sekedar disampaikan wa may yabtaghi ghairal Islam. Kita ini semuanya muslim. Ya, itu terlalu ngambang istilahnya. Ngambang. Karena semua golongan itu mengatakan dia Islam. Dia Islam. Tapi apakah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Belum tentu. Sementara ayat ini dikatakan, wa may yabtaghi ghairal Islam, ya Islam yang Allah turunkan kepada nabinya, kepada rasulnya. Bukan Islam yang disesuaikan dengan syahwat atau pola pikir atau kemauan atau kemaslahatan tertentu. Tapi Islam yang tadi digambarkan istislamu lillah wa ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah, yang kedua, balasannya kalau mencari selain Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Ini tergantung, kerugiannya tergantung dari selain Islam yang mana yang dia jadikan agama. Artinya kalau dia berislam sesuai yang dibawa oleh Rasulullah, diterima. Dan dia tidak akan rugi. Itulah yang disebutkan dalam bab yang awal, keutamaan Islam. Tapi kalau dia melenceng dari bab awal, mencari Islam yang lain, maka yang lain itu tidak akan diterima. Dan konsekuensinya kalau tidak diterima, di akhirat dia menjadi orang yang rugi. Kerugiannya tergantung tingkat yang dicari selain daripada Islam itu. Kalau dia mencarinya terkait keyakinan, bisa jadi syirik akbar, maka ruginya bisa kekal dalam neraka. Kalau yang dicari penyimpangan yang lain tidak sampai seperti itu, dosa-dosa besar, maka tetap disiksa sesuai dengan kadar dosanya, baru kemudian Allah ampuni dan kembali dimasukkan ke dalam surga. Ya, maka tidak ada pilihan. Maksudnya begitu. Tidak ada pilihan. Wajib mengikuti Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan keutamaannya itu hanya menggambarkan keberuntungan saja. Tapi menggambarkan tidak akan dapat keberuntungan itu, keistimewaan itu, kecuali mengikuti agama yang benar. Ya. Istiqomah iltizam di atas agama yang benar. Karena itu para ulama selalu mewanti-wanti bahwa beragama itu
bukanlah sekedar yang penting beragama. Ada sebagian orang kan yang penting khusyuk, kadang-kadang menangis, kadang-kadang ibadahnya luar biasa, kadang-kadang eh, sumbangannya luar biasa. Padahal dia tidak mengikuti jalan yang diperintahkan. Ya, karena itu banyak ayat, banyak hadis yang menggambarkan banyak orang yang merugi. Wa qadimna ila ma amilu. Apa lanjutannya? Faja'alnahu haba'an mansura. Ya, kami biarkan dia beramal susah payah, nangis-nangis. Bahkan sebagiannya lebih daripada itu berkorban. Tetapi faja'alnahu haba'an mansura. Ya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Dia kerjakan amalan, jelas amalnya. Ya. Orang yang kadang takjub dengan amalannya, tapi yang terjadi tasla naran hamiyah. Nah, sebagaimana nanti akan diperjelas lagi dengan dalil-dalilnya. Bahkan dalam Muslim sendiri juga begitu. Makanya ada namanya Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan seterusnya. Karena dia iltizam, berpegang teguh dengan keyakinan tersebut. Padahal keyakinan itu tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukankah orang-orang Khawarij mereka membangun keyakinannya karena berpegang teguh dengan agama. Amar ma'ruf, ya nahi mungkar. Kecemburuannya terhadap agama luar biasa. Tapi falai yuqbala min, tidak diterima. Makanya Khawarij kan dikatakan oleh Nabi kilabu ahlin nar. Kilabu ahlin nar. Anjing-anjingnya api neraka. Padahal ibadahnya luar biasa, jihadnya luar biasa, mengajinya luar biasa. Tapi mereka ghairal islami dina, tidak mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka membunuh. Siapa yang dibunuh? Orang yang terbaik pada zamannya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Ya, mereka membunuhnya kan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Atas nama membela agama. Tapi karena keluar dari jalan, ya, fala yuqbala min, tidak diterima, maka diancam dengan neraka. Jadi jangan dianggap bahwa orang yang menyimpang itu kadang pada sebagian kondisi mereka itu lebih berpegang teguh dari apa yang mereka yakini daripada orang yang meyakini sunnah. Ya, meyakini sunnah. Kan itu disebutkan misalnya Abdurrahman ibn Muljim laknatullahi alaih, ketika membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, ya, ketika ditangkap ingin diqisas, saking kuatnya dia berpegang teguh bahwa apa yang dilakukan itu benar, taqarrub kepada Allah. Ketika mau dibunuh dia mengatakan, kalau kalian bunuh saya, jangan bunuh satu kali, tapi siksa saya, cabik-cabik tubuh saya. Supaya setiap siksaan itu saya taqarrub kepada Allah.
ya ingin juga pahala. Jadi potong badanku sedikit demi sedikit supaya saya rasakan siksaan. Supaya itu bagian dari takarrub saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah dari Allah ya, bahwa ya hidup memang seperti itu pilihan. Ya. Nah, orang-orang yang berjalan di atas sunnah selalu diuji dengan orang-orang yang berdakwah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahil Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam. Ini kan maknanya sama dengan ayat tadi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min. Maka diperkuat dengan makna ini inna din, ya. Sungguhnya agama mulai dari dahulu sampai sekarang yang ada di sisi Allah, artinya yang diterima di sisi Allah cuma satu, yaitu Islam. Tidak ada agama yang lain yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Walaupun yang mengerjakannya menganggap itu bagian dari Islam. Tapi Islam berlepas diri dari apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi pertarungannya pada pilihan. Mau milih yang mana? Jadi seakan-akan Syekh menulis buku ini supaya kaum muslimin itu khususnya, walaupun ini juga berlaku bagi yang non muslim supaya masuk Islam, tidak salah pilih Islam. Tidak salah pilih Islam. Tapi pilihlah Islam yang mempunyai keutamaan dalam bab yang awal, kemudian diakhiri di bab awal itu dengan iltizam istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sedikit, walaupun sederhana, tapi sesuai dengan sunnah itu lebih bagus, lebih baik, lebih a'zam, lebih afdal, lebih arjah daripada yang menyelisih sunnah walaupun banyak. Ya, walaupun banyak. Karena manusia itu mudah terpedaya dengan banyaknya manusia. Ya, banyak manusia yang menyimpang dikira itu yang benar. Nah, tetapi yang benar, ya sebagaimana nanti akan ditambahkan lagi dalil-dalilnya, ya itulah yang disesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagai penutup ya, jamaah sekalian, ada ayat yang sering kita dengar di hari Jumat, surat Al-Insan ya. Tadi saya sampaikan sebagian di khutbah Jumat. Sifatnya orang yang bertakwa kepada Allah. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha zanjabila. Aina yashrabu biha aina yashrabu biha ibadullah dan seterusnya. Kemudian ketika disebutkan apa sifatnya sehingga mendapatkan balasan seperti itu, apa amalan mereka? Ketika mereka memberi makan kepada orang miskin. Apa ayatnya? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Sebagai penutup ya. Mereka itu suka memberi makan.
Jadi salah satu keistimewaan Islam itu suka memberi makan. Tapi kalau dia orang Muslim yang digolongkan abrar, dia memberi makan ala hubbihi. Yang dia kasih makan orang makanan yang dia sukai. Bukan makanan yang dia tidak sukai. Karena kebanyakan kita yang kita kasih makan orang, apa yang kita bukan tidak disukai, tapi ya sisanya atau kita tidak selera atau yang sebagainya ya. Tapi di situ dikatakan ala hubbihi. Sisi yang lain ala hubbihi maksudnya bukan sekedar makanan itu disukai. Tapi dia juga sangat butuh makanan tersebut. Makanan kan tidak selalu yang disukai yang enak. Tapi kadang dalam kondisi tertentu ketika sedikit makanan apapun yang kita makan, yang ada itu kan yang pasti kita suka. Paham maksudnya? Ketika lagi susah tidak ada makanan, sangat sedikit makanan, itu makanan apapun pasti kita suka. Nah disitulah namanya nampak Islamnya dia. Ketika memberi makanan, ketika dia juga sangat butuh makanan tersebut. Jadi bukan suka memberi makan ketika dia lapang saja. Bahkan ketika dia sangat butuh pada makanan tersebut. Atau bisa juga maknanya ala hubbihi, bahwa itulah makanan yang dicintai oleh Allah. Maka dia memberi makanan dari makanan yang dicintai oleh Allah. Itu Islam. Kemudian sedikit lagi ya, kalau orang miskin, orang fakir itu biasa. Tidak perlu dijelaskan ya. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatim, karena mereka memang orang butuh. Tapi yang ajib ini yang ketiga. Wa asira. Apa hubungannya? Wa yatima wa asira. Asir artinya tawanan. Orang yang ditawan itu ketika memerangi kita. Orang ada namanya tawanan kalau kita berperang, kemudian kita tangkap. Itu kan berarti tawanan. Dia muslim atau tidak? Bukan muslim. Tetapi Allah ingin menampakkan bagaimana akhlaknya orang muslim. Maka termasuk tanda Islamnya dia yang benar, dari akhlaknya yang mulia, dia beri makanan yang dia sukai kepada tawanannya. Yang mana tawanannya itu justru memerangi dia dari apa yang dia dakwakan. Ini kan ajib. Dia yang memerangi kita karena saya mendakwakan tauhid, mendakwakan Islam. Dia memerangi saya ketika saya tangkap, saya beri makanan apa yang saya suka. Karena itu ketika ada yang posting, ya, misalnya di Palestina, tawanannya orang Israel diperlakukan, dikasih makan. Ya terlepas benar atau tidak. Tapi harusnya orang muslim memang begitu. Bukan karena kebencian kita kepada mereka, apalagi memerangi kita, apalagi kafir, kemudian tidak memperlakukan mereka dengan baik. Justru disitulah puncaknya, diperlihatkan inilah Islam. Ya, inilah Islam. Dalam perang pun beginilah Islam. Kira-kira bagaimana kalau tidak perang? Jadi kalau kepada musuhnya bisa seperti itu, apalagi kepada ya saudaranya. Ya, kadang-kadang kan kita berbeda ijtihad, tidak mau lagi berdagang sama teman. Nah, di mana akhlak Islam? Iya kan? Karena dia ahlul bid'ah, tidak mau lagi memberi makan. Ya, mungkin pada keadaan tertentu. Tapi pada banyak hal, kasihlah makan. Salafi itu begini akhlaknya. Bukan memusuhi karena orangnya, tapi karena keyakinannya, bid'ahnya yang dimusuhi, bukan
orangnya. Itulah akhlak Islam. Taib. Ya, saya kira itu ya jamaah sekalian sedikit. Karena waktu kita terbatas, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nasallahu subhanahu wa ta'ala taufiq, sadat, ilman nafian, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.